Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita syukuri alhamdulillah Allah gerakkan kita untuk duduk di majelis yang mulia ngaji tholabul ilmi. Sudah takdirnya Allah kita ini hidup di akhir zaman, zaman yang penuh fitnah. Fitnah itu ada, Pak? Ada. Kanjeng Nabi ngajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnati masihid dajjal. Minta berlindung dari fitnah al-masih dajjal. Orang yang dapat gelar al-masih ini dua, Nabi Isa al-masih, kemudian Dajjal al-masih. Al-masih itu yang banyak mengelana, berkelana, yang banyak berkelana. Nabi Isa nggih mboten gadah griya, mubeng mon berkelana. Nggih. Dan Nabi Isa enak Dajjal nggih ngoten mangke. Dajjal juga berkelana untuk menyesatkan manusia. Medeni malahan niku. Tidak ada fitnah yang lebih besar sebelum datangnya hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Sehingga para ulama saking khawatirnya menghadapi fitnah itu, banyak yang minta dimatikan sebelum munculnya Dajjal. Nah, di zaman yang penuh fitnah ini Allah masih tolong kita untuk ngaji. Alhamdulillah. Dipun syukuri insyaallah. Pasti nanti ditambah nikmatnya. Dan dinikmati. Dinikmati. Amalan nih. Entah isinya apa, pengajiannya itu nomor 2. Yang nomor 1 niki amalan perintah Allah Ta'ala, menghamba kepada Allah, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Duduk tok mon. Bahas satu bab ini lebih bagus dari 1000 rakaat sholat sunnah. Belum paham atau belum pahamnya belum dihitung loh niku nggih. Baru duduknya saja. Belum kalau paham. Belum kalau mengamalkan. Belum kalau mendakwahkannya. Luar biasa. Kita sampai di kaidah-kaidah. Ini kitab ini sudah hampir khatam nih. Imtihan. Aslinya itu bagus loh kalau dibikin imtihan. Tapi boleh buka kitab.
Pripun? Terus makanya nilai. Oh. Sampai ke halaman 143 nggih. 142 yang kemarin, sekarang 143. Taqdimul ahami fal aham. Oh, niki pelajarane santri pondok niki, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaidah-kaidah ini disusun oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dari Al-Quran dan Al-Hadis yang isinya sangat maha luas itu, para ulama membuat kaidah-kaidah yang fungsinya untuk memudahkan orang-orang setelahnya menyimpulkan hukum-hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimul ahami fal ahami, mendahulukan yang paling penting lalu yang terpenting. Terjemahnya terpenting. Mendahulukan yang paling penting, kemudian yang terpenting yang setelah itu derajatnya. Nggih, terus dari kaidah ini pun bisa kita ambil pelajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan. Duit punya uang 100.000. Untuk apa ya ini ya? Nih, napa namanya, satu sisi mungkin pengen makan enak di restoran, sisi yang lain, wah, ada kitab yang belum punya ini, kitab pelajaran yang belum punya. Gimana nih Pak? Taqdimul ahami fal aham. Nggih, kita dahulukan beli kitab. Makan ini kan bisa apa saja nanti. Bebek bakar diganti dengan tempe bakar, sami bakarnya benar. Taqdimul aham fal aham. Malah sehat. Terus hasilnya. Nggih. Kemudian berikutnya, la yajuzu tarhul muhaqqaq, langsung terjemah, tidak boleh meninggalkan sesuatu yang nyata manfaatnya karena ingin mendapatkan sesuatu yang belum nyata. Misalnya, menyelamatkan nyawa ibu itu lebih penting daripada mengharap hidupnya seorang janin, sebab hidupnya bayi masih dalam dugaan, sementara hidupnya ibu sudah nyata. Terus kaidahnya bunyinya, tidak boleh meninggalkan perkara yang sudah nyata untuk mendapatkan sesuatu yang belum nyata. Yang mudah begini, kalau dalam urusan sholat ya, kita datang agak terlambat. Iki engko nak bahasa Indonesia ya. Ini nanti kalau saya baca doa iftitah, khawatir nanti nggak bisa baca surat, imam sudah ruku. Sedangkan doa iftitah ini kan doa. Surat ini ya ayat Quran, tentu lebih tinggi nilainya. Bagaimana sikap kita, Pak? Tinggalkan iftitah untuk mengejar mendapatkan surat, atau membaca iftitah sehingga ada kemungkinan
tertinggal membaca surat. Sesuai kaidah ini kira-kira bagaimana? Ngambil iftitah jawabannya. Mungkin tidak. Biasanya kalau sholat siri, zuhur atau asar, kita kalau doa iftitah setelah Fatihah terus imam sudah rukuk. Tapi kalau nggak iftitah kita bisa Fatihah terus surat. Nah, sekarang pertanyaannya utama mana iftitah dengan surat? Kembali ke permasalahan pokok dulu ya. Jadi kalau ini kan kaidahnya tidak boleh meninggalkan sesuatu yang nyata. Iftitah kan sudah nyata di depan mata. Kalau kita baca, kita dapat kesunahan. Terus tertinggal surat itu apa nyata? Tertinggal bacaan surat itu apa nyata? Baru dalam dugaan. Iya betul. Belum tentu kalau kita baca iftitah terus nanti tertinggal surat, belum tentu. Nah, ini tidak boleh meninggalkan sesuatu yang nyata manfaatnya karena ingin mendapatkan sesuatu yang belum nyata. Prinsipnya nih, iftitah kita baca. Nah nanti suratnya ya kalau beruntung ya kita juga bisa baca surat. Kalau enggak ya enggak apa-apa karena yang di depan mata sudah ada ini. Kecuali kalau kita niki masbuk nih, ketinggalannya itu ketinggalan banyak. Dan kita bisa mengukur nih model tertinggal yang banyak atau hanya tertinggal sebentar. Kalau tertinggalnya tertinggal banyak, masbuk, ada kemungkinan posisi kita ini adalah makmum masbuk. Waktu kita berdiri ini memang nggak cukup untuk membaca Fatihah sebelum imam rukuk. Niku nggih langsung baca Fatihah. Sunahnya langsung baca Fatihah. Meninggalkan iftitah, bahkan meninggalkan ta'awudnya Fatihah nggak perlu dibaca. Sunahnya begitu. Tidak perlu baca iftitah, juga tidak perlu baca ta'awud. Lah kan jenengan mau nggih. Ngoten. Harus diukur niku kadar keterlambatannya itu seberapa. Iya, kalau yang ditanya bolehkah ya boleh. Pertanyaannya yang bagus bagaimana, ya? Iftitah itu kan ada beberapa pilihan. Kalau wajah itu wajah ya dawa niku. Ada yang pendek. Ada pilihan doa iftitah yang pendek. Biasanya kalau sholat berjamaah apa namanya pakai iftitah yang pendek, kecuali kalau imamnya imam yang lama dan dari awal sudah berhasil mendapatkan takbiratul ihram. Ini yang pendek itu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Mana Buatan wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Panjang banget niku. Ini subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Terus bandingannya kalau kita bermata yang pendek, berarti antara kita dan Fatihahnya itu pilih yang mana? Berarti kalau kita baca cerita yang panjang tadi, Fatihahnya nggak nyampe. Oh, kalau dirasa Fatihahnya nggak nyampe, langsung Fatihah. Pendek belum apa kan? Ya. Doa iftitah itu juga disebut doa tawajuh.
Hikmahnya adalah untuk membantu mengkonsentrasikan hati sebelum melaksanakan perbuatan sholat yang setelahnya sampai akhir. Dikirim ke grup nggih sepi nggih. Iya. Iftitah yang pendek. Tidak nggih, iftitah yang pendek mangke dikirim insyaallah. Nek dereng kirim-kirim di jenengan WA. Berikutnya Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari mafsadah adalah lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Di menghindari maksiat itu lebih utama daripada mendapat tambahan kemaslahatan. Misalnya ya, jenengan rombongan dakwah niku nyuwun sewu, kalau kita dakwah terus masuk klub malam ngoten, kira-kira ada manfaatnya enggak? Bisa ada manfaatnya enggak? Bisa. Tapi tapi ya kemungkinan kita juga kena mafsadah. Makanya zaman Romo Yuzairon sudah diputus zaman beliau, santri itu nggak boleh dikirim ke daerah-daerah, bukan jelas betul, daerah-daerah seperti Bali, ini nggak boleh. Kenapa? Apakah tidak ada maslahat dalam pengiriman ke sana? Ada, sangat ada insya Allah. Tapi dikhawatirkan di balik maslahat itu juga ada mafsadah, kerusakan. Sedangkan kita sudah diberi arahan oleh para ulama, menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Sakit dipahami? Kemarin saya 40 hari. Benar itu yang sepuh benten tambah nomor. Ya benten. Iya. Iya. Terus makanya para ulama terdahulu kayak Al-Imam Hasan Al-Basri itu, daripada saya sedekah sekian ribu dirham, mak saya lebih senang menghindari 1 dirham yang subhat dalam makanan saya. Saya lebih mengutamakan menghindari 1 dirham yang subhat dalam makanan saya daripada saya sedekah ribu dirham. Itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kemudian berikutnya irtikabu akhafid dararain wajibun. Menempuh jalan yang mudaratnya lebih ringan itu hukumnya adalah wajib. Jadi mungkin ada satu keadaan kita ini dihadapkan kepada 2 pilihan yang sama-sama dalam 2 pilihan ini ada mudaratnya, nggak bisa menghindar. Mau ke kiri nabrak, mau ke kanan juga nabrak. Pripun iki? Nah, ketika
kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama ada mudaratnya, maka kita diharuskan memilih hal yang mudaratnya lebih kecil. Memilih hal yang mudaratnya lebih kecil. Ini dalam kasus nabrak-nabrak gitu, kalau dalam apa namanya kitab para ulama, ini kalau motornya yang blong ini enggak dibelokkan, ini nabrak orang, tapi orangnya orang jahat misalnya. Tapi kalau dibanting ke kiri juga nabrak orang kiai misalnya, nabrak ulama. Pundi niki sing ditabrak. Ya, apalagi yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan ini. Pokoknya ngoten niku. Kemudian berikutnya, la dororo wala diror. Tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri ini bukan milik kita, milik Allah. Orang lain juga milik Allah Ta'ala. Maka membahayakan diri tidak boleh, membahayakan orang lain juga tidak boleh. Makanya olahraga yang napa namanya niku nggih kontak body begitu, yang loss ngaten nggih, yang golibnya niku umumnya mesti orang itu luka dalam olahraga ini. Beda kalau dalam olahraga ini kadang-kadang orang cedera, itu enggak beda ya, kadang-kadang cedera itu enggak masalah. Tapi kalau ada satu olahraga yang kalau orang melakukan olahraga ini mesti cedera pada umumnya, itu udah olahraga itu enggak boleh, haram hukumnya, karena melanggar la dororo wala diror. Niki kaidah yang cocok dengan hadis Nabi. Dalam Arba'in Nawawi ada la dororo wala diror. Makanya kita memukuli diri sendiri duk niku hukumnya haram. Jeduk nih kepala pusing aku, stres, duk nggak boleh. Di antaranya tinju profesional yang loss. Atau santen sing meninggal barang ini. Kalau luka umumnya luka. Beda kalau silat yang apa namanya? Cuman ada wasitnya yang singkat-singkat, yang apa ya, yang kadang-kadang luka, tapi biasanya ketika normal-normal saja ya tidak luka. Beda kalau tinju memang ya teman-teman. So, berikutnya, al-khata'u fil afwi khairun minal khata' fil uqubah. Kesalahan dalam memberi ampunan, amnesti, lebih baik daripada salah dalam memberi hukuman. Berikutnya, idra'u al-hudud bisubuhat. Hadis dan kaidah yang serupa seperti ini juga bunyinya mirip dengan hadisnya. Hindarilah menjatuhkan hukuman karena ada syubhat, kesamaran.
Tidak boleh menjatuhkan hukuman ketika ada kesamaran-kesamaran. Jadi ini kalau dalam urusan bab fikih, misal, masalah Muhammad. Nikah tanpa wali. Ada orang menikah tanpa wali. Itu bagaimana hukumnya, Pak? Jelas tidak sah. Nikah menikahi seorang wanita tanpa adanya wali. Tanpa wali pokoknya. Wali nasab enggak ada, wali hakim enggak ada. Langsung menikahi wanita, yuk nikah karo aku. Akad. Ini nikahnya tidak sah, pelakunya berdosa. Tapi apakah pelakunya bisa dihukum dengan hukuman zina? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Sebagian ulama, yaitu mazhab Abu Hanifah, ini menganggap sah nikah dengan tanpa ada wali, tapi ada syarat-syaratnya yang saya nggak hafal. Yang jelas ada nikah tanpa wali dalam mazhab Hanafi itu bisa sah Pak ya, dengan syarat-syarat tertentu yang saya nggak hafal. Makanya kalau ada orang kita nikah tanpa wali, dia nikahnya tidak sah jelas, berdosa jelas, tapi nggak bisa dihukum dengan hukuman zina. Kenapa? Karena di sisi lain sebagian ulama ada yang menganggap sah nikah dengan tanpa wali. Terutama untuk wanita ini Pak, janda. Wanita yang sudah pernah nikah, cerai kemudian menikah lagi. Walaupun janda tanpa wali juga tidak boleh. Tidak sah, kalau di kita tidak sah jelas. Jadi maksud hadis seorang janda ini sayyid, ini lebih berhak atas dirinya sendiri. Dalam mazhab kita memahaminya adalah harus dimintai izin. Kalau perawan itu nggak harus dimintai izin. Bapaknya itu boleh menikahkan dengan siapa saja asalkan sekufu, sederajat. Niku kalau masih gadis. Jenengan urut teng pundi atau apa namanya tugaskan di mana, pulang-pulang bawa suami untuk putri jenengan sah. Putrinya sama sekali nggak tahu. Iku sinten Pak sing kalih jenengan? Bojomu iki. Oleh-oleh napa Pak? Tak oleh-oleh bojo. Itu untuk anak gadis sah. Bapak itu disebut wali mujbir, wali yang bisa menikahkan anaknya tanpa persetujuannya kalau anaknya masih gadis, dan syaratnya suaminya pun harus laki-laki yang sekufu, yang sederajat. Tapi kalau janda mboten angsal, walaupun bapaknya sendiri itu nggak boleh langsung menikahkan tanpa persetujuannya. Nek kowe gelem ra karo iki menang berarti mboten kurut, nggak janda. Tapi nek yo, berarti baru mau. Beda dengan gadis, suku tuha idnuha, diamnya itu berarti mau, walaupun nangis. Ini kan pembahasannya, asalkan nangisnya bukan nangis histeris. Nangis seneng ya, nangis ini gue diperinci. Ya, lanjut. Ada pertanyaan? Ini tadi dari hadis yang menyatakan kesalahan dalam memberi ampunan amnesti lebih
baik daripada salah dalam memberi hukuman. Iya. Ini kalau saya dengar itu dari itu apa namanya polisi kebanyakan daripada menghukum orang salah hukuman yang lebih baik dia melepaskan, sehingga ini dari salah satunya demikian, lebih baik melepaskan orang yang salah daripada salah menghukumi. Apa hadis itu yang dipakai? Nggih, mungkin asalkan memang jujur ya. Memang seperti itu. Nggih. Itu kalau dalam hakim, nggih. Nggih. Nggak bisa yang mana? Hakim. Itu dalam bab fikih kalau ditemukan ada seorang bawa botol arak terus mendem, tangannya megang. Ini dia nggak bisa ditangkap untuk dijatuhi hukuman cambuk 40 kali, hukumannya minum arak. Betul sakit. Kalau nggak ketahuan betul begini, itu nggak bisa dihukum. Megang, ini ada kemungkinan dia ini dipaksa orang suruh megang, kecuali kalau ngaku lain lagi. Itu banyak kasus tentang sabu kan. Di saku atau di dia enggak. Kalau menurut hukum itu berarti kan enggak bisa disangka. Tapi panjang nih pembahasannya Pak. Enggak nyambung, hukumnya enggak nyambung. Dan kalau di Islam pengakuan sudah bisa untuk jadi penetapan hukum. Memang seperti rekaman CCTV, rekaman suara itu nggak bisa jadi saksi, tapi bisa digunakan untuk mendorong si tersangka supaya ngaku. Ya kalau ngaku nanti sudah bisa dihukum. Kalau nggak ngaku nggak bisa. Ya ini pokoknya bahasa ini kompleks banget masalah ini. Ini harus kaitannya banyak hal. Berikutnya hukmul imami ala ra'iyah manutun bil maslahat. Hukum dari pemimpin untuk rakyat didasarkan pada kemaslahatan. Jadi seorang pemimpin itu ketika menetapkan sesuatu untuk rakyatnya, dasarnya adalah kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan pemimpin itu sendiri. Kanjeng Nabi ngendikaken kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Karena akan ditanya berarti kita harus memutuskan sesuatu yang maslahat untuk rakyat kita yang kita pimpin. Yang paling dekat yang kita pimpin itu apa Pak? Tubuh kita. Yang pertama tubuh kita. Tubuh kita sendiri. Habis itu keluarga. Habis itu terus meluas. Berikutnya hukmul imam yarfa'ul khilafah. Keputusan imam dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu tidak ada artinya ketika sudah diputus oleh imam. Misalnya ngaten. Oh masalah Muhammad. Napa nggih contoh sing gampil? Salah
itu nggih dalam mazhab Hanafi Pak nggih. Saya misalnya bersebelahan tanah dengan Pak Sutrisno. Ini tanah kula sebelahnya tanahnya Pak Trisno. Nah, Pak Trisno menjual tanahnya ke orang lain. Itu dalam mazhab Hanafi, saya ini punya hak untuk mengambil paksa tanah ini. Tapi nggak ganti duit. Nah, aku nek karo Pak Trisno cocok. Ya kok dumadaan Pak Trisno menjual tanahnya ke orang lain si C. Aku nggak cocok sama si C. Ku gunakan hakku namanya hak suf'ah. Jadi mengambil secara paksa tanah yang berserikat bertetangga dengan kita, tapi juga dengan ganti. Ketika kalau si C itu membeli tanah itu dari Pak Trisno seharga 100 juta, kalau saya ingin menggunakan hak suf'ah mengambil tanah ini, saya harus bayar 100 juta bagi dia. Niku dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa, karena batas-batasnya sudah jelas. Yang bisa dalam mazhab Syafi'i adalah begini, ini tanah satu milik dua orang, saya sama Pak Trisno. Batasnya belum jelas, masih utuh satu ini dulu belinya urunan, saya sama Pak Trisno urunan. Lah bagiannya Pak Trisno dijual ke orang lain. Wah, ora gelem aku nek kon berserikat sama si itu. Dah suf'ah itu boleh. Nah ini ada dua orang yang engkel-engkelan misalnya ya. Yang satu mempertahankan kaidah mazhab Syafi'inya, yang satu mempertahankan kaidah mazhab Hanafi. Terus maju ke hakim. Dan nanti itu ikhtilaf mazhab ini enggak berguna ketika sudah diputus oleh hakim. Hakim itu nanti memutus ala pundi, yaitu harus diikuti. Hukumul imam yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin dapat menghilangkan perbedaan. Terus berikutnya kulu jami'an fa'inal barokah ma'al jamaah. Makanlah. Ini terjemahnya kurang tepat ya. Makanlah kalian semua. Maksudnya makanlah kalian semua secara bersama-sama gitu ya. Kulu jami'an semua makan, ayo makan semua bareng-bareng maksudnya. Sebab barokah ada dalam kebersamaan. Tambah banyak kita makan jamaahnya, maka barokahnya juga tambah banyak pula. Kita makan 3 orang bareng dengan 5 orang bareng, barokahnya beda. Niku mentertib agama ngoten niku. Hikmahnya memang supaya Allah ini memerintahkan supaya kita ini bersaudara dengan banyak orang yang soleh, yang baik, sehingga ngiming-imingi dengan macam-macam fadilah ketika kita kumpul dengan orang-orang dalam sebuah kebaikan. Begitu dipahami ya? Nah, jamaah niku napa kedah harus satu lengser kalau makan? Tidak. Yang namanya jamaah itu enggak harus satu lengser terus langsung dihadapi 4 orang mboten. Piringan asalkan duduknya bareng niku nggih hukumnya pun makan berjamaah. Walaupun piringan, tapi kalau duduknya bareng itu sudah dihukumi berjamaah. Ada pertanyaan? Lagi pun pembahasan ngeten-ngeten iki. Mari kalau pilihannya mon, lepas ini yang pertemuan berikutnya nanti segera kita hatamkan saja ini.
Nah, terus nanti setelah khatam ini kita bahas. Kalau dulu rencananya Riyadhus Shalihin yang akhir. Nih, sekarang ini Ustadz Amin Soni Riyadhus Shalihin yang awal. Nih. Biasanya satu pertemuan berapa hadis lihat? 3 atau 4 hadis ya? 16 hadis. Fathul Qarib buku 2 monggo. Maksudnya? Buku 2. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Ustaz Fatkur biasanya. Ngoten. Ini Fathul Qarib atau Riyadhus Shalihin? Pak Tasir Riyadhus Shalihin. Beliau bilang Fathul Qarib. Nah. Nggih. Buku 2 niku bab muamalah. Ketinggal ya. Buku nenten pinten Fathul Qarib niku? Ustaz sinten? Yang lain yang magang fikih selain beliau? Oh, cuma beliau untuk kali ini. Nggih mun nek ngoten saged niki mangke bab fikih mawon. Kalau sekali kurang cepat nanti. Jadi pun lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aqrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, muliakanlah para ulama karena ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Asakir, hadis dhaif. Sanadnya dhaif tapi maknanya kuat karena banyak sekali riwayat yang mendukung. Diriwayatkan dari Ibnu Jabir radhiyallahu anhu, muliakanlah ulama karena ulama adalah pewaris para nabi. Barang siapa memuliakan ulama, maka memuliakan Allah dan Rasulnya. Berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah khotimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering menyiapkan keperluan Nabi, Sayyidina Anas bin Malik. Imam Abu Hanifah ketemu beliau ini, maka Imam Abu Hanifah niku tergolong tabi'in karena masih bertemu dengan sahabat. Sedangkan Al-Imam As-Syafi'i itu tabi'ut tabi'in, enggak sempat ketemu sahabat, ketemu tabi'in sehingga disebut tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik. Sinten Pak? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Dan para imam-imam kita ini dulu sudah pernah saya sampaikan juga, bukan hanya hidup di generasi terbaik, tapi beliau-beliau ini adalah orang terbaiknya di generasi terbaik itu. Imam memang di generasi itu. Karena Al-Imam As-Syafi'i ini disebut mujaddid yang kedua umat ini, pembaharu yang kedua yang muncul setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun itu akan muncul mujaddid, pembaharuan agama. Muncul orang, entah itu satu entah kelompok, yang keberadaan dia ini akan menyemangatkan kembali pengamalan agama yang skopnya seluruh dunia. Sangat mungkin di zaman ini termasuk beliau. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu,
radhiyallahu anhu, ulama adalah orang kepercayaan Allah atas makhluknya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ulama adalah orang kepercayaan para rasul selama belum berbaur dengan sultan, dengan penguasa, dan masuk ke dalam keduniaan. Jika mereka telah berbaur dengan penguasa dan masuk ke dalam keduniaan, maka mereka mengkhianati para rasul, maka hindarilah mereka. Ini hadis yang ini hadisnya kuat Pak. Tapi bukan untuk kita suudon ya, ini untuk kita sendiri. Masya Allah. Jadi kan para rasul itu bawa apa Pak? Bawa agama. Bawa agama dan bawa pengamalan agama itu. Setelah mereka meninggal dititipkan ke siapa ini? Syariat dan pengamalannya ini dititipkan kepada para ulama yang terus akan meneruskan lagi. Maka para ulama disebut umana urusul, orang-orang kepercayaannya para rasul. Kenapa disebut kepercayaannya para rasul? Karena para rasul menitipkan syariat dan pengamalannya kepada mereka. Tapi ada syaratnya, selagi belum dekat-dekat dengan penguasa dan masuk ke dalam keduniaan. Ya, kalau sudah nanti sudah nggak bisa amanah lagi. Repot nih. Maka ini ujian para ulama sejak dulu ya, bergesekan dengan penguasa biasanya. Halaman 147 Pak, atas yang paling atas sendiri, yang atas sendiri juga bagus. Sesungguhnya ahli surga layah tajuna ilal ulama, sungguh mereka masih butuh kepada para ulama. Terus ahli surga itu pun di dalam surga ya. Ahli surga ketika mereka di dalam surga itu masih butuh pada ulama. Sebab mereka akan mengunjungi Allah Ta'ala setiap hari Jumat. Allah berfirman kepada mereka, mengharaplah kepadaku, mintalah kepadaku, tamannau alayya ma syi'tum, berharaplah kepadaku apa saja yang kalian inginkan, kata Allah Ta'ala kepada ahli surga. Nah, ahli surga bingung, wis ono kabeh, suruh mengharap apa lagi, sudah ada semua ini. Akhirnya dalam kebingungan mereka ini, mereka menoleh kepada para ulama, dan mereka bertanya, apa yang mada natamana seharusnya kita harapkan ini? Ulama mengatakan tamannau alaihi kada wa kada, berharaplah kalian kepada Allah ini dan itu. Akhirnya para ahli surga itu mengikuti saran para ulama, sehingga mereka mengharapkan kepada Allah ini dan itu sesuai yang diarahkan itu, termasuk dalam riwayat yang lain mengharapkan ridho Allah selama-lamanya yang enggak akan dicabut lagi. Itu diajari oleh para ulama, kamu mintalah ridho Allah yang enggak akan pernah dicabut lagi. Oh ya. Ya Allah, aku mengharapkan ridhomu yang enggak akan pernah engkau cabut lagi. Luar biasa, akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya semua senang. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, orang yang mengajar dan murid
yang belajar adalah sama-sama dalam kebaikan, dan orang yang selain keduanya tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Nabi Darda radhiyallahu anhu al-alim wal muta'alim syarikani fil khair wa sairun nas la khaira fi. Orang alim dan muta'alim yang belajar dua-duanya berserikat dalam kebaikan, dan seluruh manusia yang lain la khaira fi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Maksudnya tidak ada kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna hanya bisa didapat manakala kita belajar. Insya Allah hadirin mulia. Sekap nggih. Moga-moga diterima Allah Ta'ala. Barokah manfaat untuk kita, keluarga, anak cucu sampai hari kiamat, bahkan untuk seluruh umat. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.